Pernikahan tanpa cinta Ustadz Dingin. Bab 052. Ryan juga nggak bilang apa-apa ke saya. Jadi saya seperti orang bodoh yang tahunya dari luar. Kamu itu ceroboh, Alia. Ibu macam apa kamu ini? Kata-kata itu seperti tamparan keras bagi Alia. Tangannya mulai bergetar. Ia mencoba menjawab dengan tenang, walau suaranya serak. Saya tahu saya salah, Umi. Saya sangat menyesal. Tapi sungguh, saya nggak bermaksud menyakiti Isa. Itu musibah yang nggak bisa saya prediksi. Musibah atau tidak, tetap saja kamu nggak becus. Harusnya kamu lebih hati-hati. Anak itu bukan boneka. Tepat saat suasana makin tegang, suara roda koper yang digeret terdengar dari luar. Disusul suara berat yang tak asing lagi bagi Alia. Assalamualaikum. Fahri baru saja pulang dari Dubai. Wajahnya lelah, tetapi sorot matanya langsung berubah tajam ketika melihat istrinya ditekan secara emosional oleh ibu mantan suaminya. Waalaikumsalam, jawab Bu Rahmah panik. Bu Marwah, sapa Fahri sopan namun tegas. Kenapa ya ibu marah-marah sama istri saya? Jangan begitu Bu. Saya cuma ingin mengingatkan istri kamu agar jangan ceroboh. Isa itu cucu saya punya hak untuk tahu keadaannya. Dan saya setuju. Tapi di sini Alia nggak sengaja, ibu mana sih yang mau jatuhin anaknya sendiri apalagi masih bayi? Coba ibu pikir, itu nggak masuk akal sama sekali. Jadi saya minta tolong stop menyalahkan Alia. Ucap Fahri dengan tegas. Tangannya merangkul pundak Alia yang sedang menunduk. Bu Marwah mendengus. Kamu bisa bilang begitu karena bukan darah dagingmu. Fahri maju satu langkah, menatap langsung ke mata Bu Marwah. Saya mungkin bukan ayah kandungnya, tapi saya tidak pernah sekalipun berpikir Isa bukan anak saya. Saya mencintainya seperti darah daging saya sendiri. Bahkan kalau saya harus menukar nyawa saya dengan Isa, saya rela. Alia menahan napas, matanya memerah. Dan satu hal lagi, lanjut Fahri, Alia adalah istri saya. Saya tidak akan biarkan siapapun merendahkannya, apalagi saat dia sudah berusaha keras jadi ibu yang terbaik. Kalau ibu ingin bicara soal cucu ibu, mari kita bicarakan baik-baik. Tapi kalau tujuannya untuk menyalahkan dan menghina, saya minta maaf, itu tidak akan saya biarkan. Ruangan itu hening sejenak. Bahkan Isa yang tadinya mengoceh kini terdiam di pangkuan Alia. Bu Marwah menatap Fahri lama. Akhirnya ia mengalihkan pandangannya ke Alia. Ia menatap Isa yang tampak anteng di dalam dekapan Alia. Wajah lucu dan tampannya, terlalu kelihatan nyaman mengingat apa yang baru saja terjadi, masih ada perban kecil di bagian jidatnya. Ya sudah saya pamit. Saya nggak mau dengar kalau ada kejadian seperti ini lagi. Saya sudah berprasangka baik sama kamu Alia. Saya bahkan membuang gengsi saya, dan pernah meminta maaf pada kamu. Jangan buat kepercayaan saya runtuh. Jaga Isa baik-baik, ujar Bu Marwah. Alia mengangguk pelan. Insya Allah, Umi. 34. Setelah Bu Marwah pergi, Fahri langsung memeluk Alia yang sudah tak mampu membendung tangisnya. Sudah. Kamu ibu terbaik. Aku percaya sama kamu. Dan aku selalu ada di samping kamu. Jangan dengerin omongan yang membuat kamu merasa kecil. Pelukan itu, setelah seminggu berpisah dan dibayangi musibah, terasa seperti tempat paling aman di dunia. Bu Marwah sampai di rumah dengan wajah masam. Lah kesal dengan ucapan Fahri yang seolah-olah menganggap dirinya lebih baik dari ayah kandung Isa. Umi, kenapa wajahnya masam begitu? Tanya Najwa yang datang bersama Ryan.
Si Fahri itu, pulang-pulang dia sok ceramahin Umi. "Loh Umi ke rumah Alia?" tanya Ryan. "Iyalah, Umi mau klarifikasi langsung sama Alia kenapa nggak kasih tahu Umi kalau Isa jatuh." Dia malah cuma bisa nangis dan merasa bersalah, malah Fahri yang ceramahin Umi. "Astagfirullah Umi, kenapa sih Umi harus datang ke rumah Alia segala? Isa udah baik-baik aja, aku tahu itu dari Alia." Bu Marwah mendengus, sudah bosan ia mendengar ucapan Ryan yang terus menembela Alia. Najwa yang berada di samping Ryan pun hanya menenghela nafas. 35. Sudah 1 minggu lamanya Fahri berada di Dubai, mengikuti forum dosen internasional yang menyita energi dan waktu. Kini, lelaki itu telah kembali ke tanah air, membawa segunung rindu yang tak sempat ia lepaskan selama berjauhan dari istri dan anaknya. Sejak menginjakkan kaki di bandara, satu nama terus menggemuruh dalam benaknya, Isa. Bahkan hingga kini ketika ia sudah melihat langsung 2 manusia favorit dalam hidupnya. Setelah Bu Marwah pergi di ruang tengah, Alia sedang menyelimuti Isa yang baru saja selesai disusui. Tatapan mata mereka bertemu, dan dalam sekejap, mata Alia basah oleh air mata haru. "Alhamdulillah ya Mas. Kamu pulang juga dalam keadaan selamat," ucap Alia lirih sambil mendekat. Fahri tak menjawab dengan kata-kata. Ia langsung memeluk istrinya erat. 1 minggu terasa seperti 1 tahun. Tanpa membuang waktu, Fahri langsung menggendong Isa dari pelukan Alia. Bayi itu sempat menatap sejenak sebelum matanya berkaca-kaca dan air mata kecil jatuh di pipinya. Ia menggeliat pelan, lalu menyandarkan kepalanya di dada Fahri. Seolah tubuh kecilnya tahu ayahnya telah kembali. Fahri menatap wajah mungil itu, mencium lembut jidatnya yang masih ada bekas luka tipis. "Maaf, ayah telat pulang, Nak. Ayah kangen banget sama kamu." Tangannya yang besar mengusap lembut punggung Isa, dan tubuh kecil itu semakin menempel seakan tak ingin dilepas. Alia yang melihat pemandangan itu menutup mulutnya, menahan tangis haru. Ia tahu, hubungan antara Fahri dan Isa bukan sekadar formalitas, melainkan cinta tulus yang tak bisa diukur darah atau genetik. Meski tubuhnya terasa letih karena perjalanan jauh dan waktu tidur yang minim, Fahri menghabiskan pagi itu untuk sepenuhnya bersama Isa. Ia mengajaknya bermain, memeluknya sambil duduk di sofa, bahkan sampai tertidur sejenak dengan Isa di dada. Alia hanya bisa menatap dari kejauhan, hatinya dipenuhi rasa syukur. Rumah itu kembali lengkap, hangat, dan tenang. Setelah beberapa lama menghabiskan waktu berdua dengan Isa, menciumi ubun-ubunnya, menepuk-nepuk punggung kecilnya, Fahri akhirnya menoleh ke arah Alia. Istrinya berdiri di ambang pintu kamar, tampak ragu. "Lah tahu ada yang mengganjal. Ada apa?" tanya Fahri lembut, tetap menggendong Isa. Alia mendekat, duduk di tepi tempat tidur. Aku minta maaf," gumamnya, tak berani menatap mata suaminya. Fahri mengerutkan kening. "Maaf untuk apa, sayang?" "Soal Isa, maaf karena aku ceroboh Mas. Aku nggak sengaja. Aku nggak kehilangan keseimbangan pas kepeleset. Aku panik banget, Mas Fahri. Aku takut banget kenapa-kenapa. Aku merasa gagal jadi ibu." Fahri memeluk mereka berdua. Sudah. Namanya juga musibah, iya. Nggak ada yang pengen. Kamu bukan ibu yang buruk, Alia. Kamu hebat. Kamu kuat. Dan kamu nggak sendiri. Aku di sini, sekarang." Alia menggigit bibir bawahnya, menahan tangis. Dada Fahri selalu jadi tempat ternyaman untuk menangis dan mengaku salah. Setelah suasana mereda,
Alia pun berdiri dan mengusap air matanya. Kamu mau makan apa? Aku pengen masak yang spesial buat kamu malam ini. Fahri tersenyum kecil. Apa aja yang dimasak tangan kamu, pasti enak. 36. Jangan gombal. Sentaknya gemas. Sebut aja. Menu favorit kamu waktu awal kita nikah. Fahri berpura-pura berpikir. Ayam bakar madu sambal mangga. Yang waktu itu kamu menasak sampai tetangga sebelah pengen minta resepnya. Alia tertawa kecil. Oke, tunggu ya. Tapi kamu harus jagain Isa dulu. Aku nggak mau dia jatuh lagi. Fahri mengangguk. Titip ke ibu dulu, ya. Biar aku bisa bantu kamu di dapur. Dan begitulah mereka berdua akhirnya masuk dapur bersama. Alia mengenakan celemek, sementara Fahri menggulung lengan bajunya, menyingsingkan otot-otot lengannya yang membuat Alia curi-curi pandang. Aroma rempah dan madu mulai memenuhi dapur, tapi ada aroma lain yang pelan-pelan merayap di antara mereka, aroma rindu. Ketika tangan Fahri tak sengaja menyentuh tangan Alia saat mengambil garam, keduanya terdiam sejenak. Tatapan mereka bertemu. Mata Alia berkaca-kaca tapi bersinar. Wajah Fahri terlihat haus, bukan karena lapar, tapi karena istrinya. Rindu yang ditahan terlalu lama seperti mendidih bersama air rebusan di atas kompor. Jangan gitu lihatnya, bisik Alia pelan, sambil menunduk. Kenapa? Kamu istri aku. Kita di rumah ibu bapak, Mas Fahri. Fahri mendekat dari belakang saat Alia mengaduk saus madu. Ia meraih pinggang istrinya, memeluk pelan dari belakang. Napas hangatnya menyentuh tengkuk Alia. Justru karena di rumah ibu, kita harus jaga akhlak, bisik Fahri sambil menggoda. Tapi tangannya tidak diam, ia menggenggam tangan Alia yang sedang memegang spatula, mempererat pelukan. Alia menggigit bibirnya. Kalau kamu terus begini, makanannya nggak akan jadi. Kalau kamu terus diam di sini, aku yang akan terbakar duluan, bukan ayam bakarnya. Mereka tertawa kecil, tapi ada ketegangan tipis yang mulai terasa di udara. Ketika masakan akhirnya matang dan meja makan dibereskan, Alia memanggil ibu untuk makan bersama. Tapi Fahri membisikkan satu kalimat yang membuat jantung Alia seperti mau meledak. Temani aku ke kamar sebentar. Isa udah tidur. Alia sempat menahan napas. Tapi saat melihat tatapan Fahri, matanya yang penuh rindu dan cinta, ia tak kuasa menolak. Ia menunduk sebentar, lalu berjalan ke kamar mereka. Pintu kamar ditutup pelan. Detik berikutnya, tubuh Alia sudah tergenggam erat di dalam pelukan suaminya. Alia. Suara Fahri berat, bibirnya menyentuh dahi istrinya, turun ke pipi, lalu ke bibir. Ciuman itu pelan, tapi lama-lama menuntut, lapar, dan akhirnya menggila. Alia terdesak ke dinding, tangan Fahri menyusuri tubuhnya seolah ingin mengingat setiap lekuk yang ia rindukan. Kamu makin kurus, gumamnya sambil menciumi bahu Alia yang terbuka karena resleting gamis sudah diturunkan. Kamu yang bikin aku begadang terus mikirin kamu, balas Alia, menggoda, sambil menarik leher Fahri agar makin dekat. Pakaian mereka berjatuhan satu persatu, suara resleting, desah napas, dan kecupan panas mengisi kamar. Gorden bergoyang, dan ranjang berderit pelan. Mereka seperti dua tubuh yang menari dalam sunyi, tapi iramanya keras dan bergelombang. Setiap sentuhan adalah rindu yang dijawab, setiap ciuman adalah janji yang ditepati. Fahri mengecup jemari Alia saat mereka berbaring setelah semuanya selesai. Napas mereka masih berat, keringat menyatu, tapi cinta mereka semakin lekat. Aku kangen kamu tiap hari, ucap Fahri pelan.
Tapi kalau rindu selalu dibalas kayak tadi. Kayaknya aku harus sering-sering dinas ke luar negeri. Alia tertawa sambil memukul pelan dada suaminya. Kalau kamu sampai ninggalin aku lebih dari seminggu. 37. Lagi, aku yang bakal ke Dubai nyusul. Bawa Isa sekalian, kita bertiga sekamar terus. Fahri tertawa, lalu menarik Alia dalam pelukannya lagi. Boleh. Tapi kamu harus masakin ayam bakar madu tiap malam. Alia membalas pelukannya. Asal kamu siap dibakar juga tiap malam. Malam itu, usai cinta mereka saling mereka peluk dan isi, kamar jadi terasa hangat bukan hanya karena tubuh yang bersentuhan, tapi karena rindu yang akhirnya bisa bernapas lega. Rindu yang selama ini terkurung dalam jarak, akhirnya menemukan tempat pulang. Fahri bangkit dari tempat tidur perlahan, mencium kening Alia sebelum turun ke kamar mandi. Nafasnya masih belum sepenuhnya normal, tapi dalam diam ia merasa tenang damai yang hanya bisa ia temukan saat dekat dengan istrinya. Alia hanya memperhatikannya dari atas ranjang sambil membenahi selimut dan pakaiannya yang tadi terlepas. Rambutnya setengah berantakan, pipinya masih merona, dan matanya berkaca-kaca karena terlalu bahagia. Tak lama, suara air dari kamar mandi terdengar. Fahri sedang membasuh tubuhnya, menyegarkan diri setelah badai keintiman yang mereka lalui. Tapi yang membuat Alia diam-diam menahan senyum adalah betapa teraturnya suaminya. Bahkan setelah bermesraan, Fahri tak lupa tanggung jawabnya kepada Sang Pencipta. Beberapa menit kemudian, Fahri keluar dari kamar mandi dengan handuk menggantung di leher. Tubuhnya yang beruap air membuat Alia ingin memeluknya lagi. Tapi kali ini, niat suaminya bukan untuk melanjutkan hasrat, melainkan ingin merawat ruh mereka. Sudah masuk waktu Isya, ucap Fahri sambil menatap jam dinding. Kita salat, ya. Alia mengangguk, bangkit dari tempat tidur, meraih mukena yang tergantung di belakang pintu. Ia suka momen seperti ini. Saat mereka kembali menjadi sepasang suami istri yang khusyuk dalam ibadah, setelah jadi dua tubuh yang menyatu karena cinta. Fahri mengenakan sarung dan baju koko putih yang selalu ia bawa di koper setiap bepergian. Di rumah, ia lebih suka salat di kamar, karena lebih intim. Dan malam ini, ia ingin jadi imam bagi perempuan yang bukan hanya menjadi tempatnya kembali, tapi juga penuntunnya menuju ridanya. Mereka berdiri di atas sajadah. Alia di belakang Fahri, dengan mukena putih bersih dan tatapan yang tenang. Suara takbir Fahri terdengar mantap, seperti laki-laki yang tahu betul apa yang ia pimpin, dan untuk siapa ia menunduk. Alia mengikuti semua gerakan dengan lembut, bibirnya bergetar melafalkan ayat demi ayat, sementara hatinya diam-diam berdoa agar lelaki yang berdiri di depannya itu selalu sehat, selalu pulang, dan tak pernah letih mencintai. Ketika salat usai, mereka duduk berdampingan di atas sajadah. Alia membuka mushaf kecil miliknya. Jemarinya yang ramping membalik halaman dengan hati-hati, dan mulai membaca surah pilihan malam itu. Suaranya lembut, pelan tapi jelas. Suara yang menenangkan, bahkan lebih menenangkan dari musik klasik manapun yang pernah Fahri dengar. Fahri tidak banyak bicara. Ia hanya duduk bersandar di dinding, menyimak. Matanya tak henti menatap Alia. Istrinya membaca ayat-ayat Tuhan dengan tatapan teduh, gerak bibirnya seolah sedang menuliskan cinta baru dalam bahasa langit. Fahri merasa aneh-aneh karena hatinya begitu penuh malanem ini. Ia baru saja melepas rindu secara fisik, tapi hatinya masih ingin lebih. Ingin terikat lebih dalam. Bukan hanya pada tubuh Alia, tapi pada jiwanya. Alia, gumamnya lirih, saat istrinya berhenti membaca untuk mengatur napas. Alia menoleh pelan,
menutup musyafnya. Iya. 38. Kalau aku nggak bisa sering pulang karena tugas kampus, kamu akan tetap nunggu aku, kan? Alia tersenyum. Kalau kamu pulangnya ke aku akan selalu nunggu. Fahri mendekat, merebahkan kepalanya di paha Alia yang masih berselimut mukena. Ia menarik napas panjang. Aku kangen ini. Kangen ketenangan ini. Alia membelai rambut Fahri perlahan, seperti membelai anak kecil yang minta dielus. Kamu capek? Iya. Capek kerja. Capek rindu. Capek jauh dari kamu. Tapi sekarang semua capek itu reda. Karena udah sampai rumah. Alia tidak menjawab. Ia hanya terus membelai rambut Fahri, lalu mengusap kening dan alis suaminya. Ada cinta yang mengalir dari ujung jarinya. Cinta yang tak berisik, tak meledak-ledak, tapi menyusup perlahan dan menetap dalam. Fahri menutup mata. Mungkin ini bukan bentuk paling romantis dari cinta, tapi inilah yang paling ia rindukan, momen di mana ia boleh lelah dan tetap diterima. Di mana ia boleh diam, dan tetap dipahami. Aku sempat iri, bisik Fahri pelan, masih dalam posisi berbaring di paha Alia. Iri sama siapa? Sama Isa. Dia bisa peluk kamu tiap hari. Dengar suara kamu tiap malam. Sementara aku di hotel sendirian. Dengar suara kamu cuma lewat ponsel. Kadang suara kamu delay karena sinyal. Alia terkekeh pelan. Isa juga suka cari kamu, tahu nggak? Kadang dia peluk bantal, terus bilang, "Ayah," sambil nangis kecil. Walaupun ucapannya masih nggak jelas. Hati Fahri mencubit. Ia menengadah menatap Alia. Nanti kita pergi bareng, iya. Liburan, bertiga. Aku nggak mau rindu terlalu lama begini lagi. Alia mengangguk. Tapi sekarang, kamu istirahat dulu. Biar gantian aku yang jagain kamu malam ini. Fahri tersenyum. Kamu emang rumah terbaik aku. Dan malam itu, waktu mengalir pelan. Fahri tertidur di pangkuan Alia, napasnya mulai teratur. Alia tak bergerak sedikit pun. La ingin jadi sandaran terbaik bagi suaminya malam ini. Lelaki yang sudah terlalu banyak lelah, tapi tak pernah lelah mencintai. Lampu kamar dibiarkan temaram. Ayat-ayat suci masih terngiang di dinding, bersama ciuman hangat yang tadi membasahi tubuh mereka, dan pelukan yang kini menyelimuti dua hati yang tenang karena telah kembali menyatu. Malam itu bukan malam biasa. Itu adalah malam di mana rindu dimasak, cinta disajikan hangat, dan pelukan dijadikan sajadah. Karena rumah bukan hanya tembok dan atap. Rumah adalah ketika dua jiwa saling duduk diam dalam damai, dalam iman, dan dalam cinta yang tak henti pulang ke tempat yang sama, satu sama lain. Cahaya mentari menari lembut di selatirai ruang tamu rumah. Udara terasa tenang dan hangat, seperti suasana hati Alia yang perlahan pulih setelah seminggu LDR dengan Fahri dan musibah kecil yang sempat mengguncang hatinya. Isa, buah hatinya, sedang tertidur dalam pelukan hangat Fahri, sementara aroma teh manis dan roti panggang memenuhi udara dapur kecil mereka. Tiba-tiba, terdengar suara bel dari luar rumah. Alia bergegas membuka pintu. Saat daun pintu terbuka, wajahnya langsung berubah. "Mas Ryan." "Najwa," ucap Alia dengan nada terkejut. Ryan mengenakan baju koko putih bersih dan celana hitam. Di sampingnya, Najwa berdiri dalam balutan gamis hijau sage dan jilbab polos. Di pelukannya, Umar menggeliat kecil, tampak tenang di pangkuan ibunya. 39. "Assalamualaikum," sapa Ryan pelan. "Waalaikumsalam." Ayo masuk," jawab Alia sedikit canggung.
mempersilakan mereka masuk. Di ruang tamu, mereka duduk dengan suasana yang sedikit kaku. Alia tampak sibuk menyuguhkan teh dan kue kecil, sesekali melirik ke arah Ryan dan Najwa, berusaha menebak maksud kedatangan mereka. Tak lama, dari dalam kamar, muncul Fahri. Ia baru selesai memandikan Isa dan menggantikan pakaiannya. Dengan rambut yang masih agak basah, Fahri keluar mengenakan kaos abu-abu dan celana santai, tampak gagah sambil menggendong Isa yang wangi dan tenang di pelukannya. "Ada tamu," sapa Fahri ramah. Ryan mengangguk singkat. Najwa senempat salah tingkah. Pandangannya secara refleks naik menatap Fahri, dan hatinya berdesir tak tentu arah. Sekilas, pikirannya mengembara, andai saja ia memiliki suami seperti Fahri. Tegas, sabar, tampan, dan sangat sayang keluarga. Tapi cepat-cepat ia menundukkan pandangan, lalu mengelus kepala Umar di pangkuannya. Ia sadar, pikirannya tadi salah. "Kami kesini untuk silaturahmi. Dan aku juga mau minta maaf atas nama Umi kemarin," kata Ryan akhirnya, memecah keheningan. Alia menoleh. "Maaf. Soal yang kemarin. Saat Umi datang ke rumah ini dan marah-marah sama kamu. Aku tahu kamu pasti tersinggung. Tapi tolong pahami, Umi hanya kaget dan marah karena tahu cucunya jatuh dari orang lain. Bukan karena benci sama kamu." Alia tersenyum lemah. "Aku bisa pahami, Mas. Tapi jujur, aku memang sempat sedih." Fahri duduk di samping Alia, tangannya memegang tangan istrinya lembut, memberi dukungan tanpa kata. Isa tampak nyaman di pelukannya, memandangi tamu-tamu itu dengan mata bulatnya. Najwa memperhatikan interaksi Fahri dan Alia. Dalam hatinya, ada gejolak aneh yang sulit ia bendung. Meskipun ia sudah berdamai dengan masa lalu, rasa kagumnya pada Fahri semakin sulit ia sembunyikan. Cara Fahri memperlakukan Alia, begitu sabar, begitu melindungi, membuat hatinya yang paling dalam bergumam pelan, "Seandainya suamiku seperti dia." Namun ia segera sadar, itu pikiran tak pantas. Ia segera mencium pipi Umar dan mengalihkan pikirannya. Umar jadi sering main sama Isa, ya. Lucu juga kalau mereka akrab sejak kecil, ujar Najwa mencairkan suasana. Alia tersenyum. "Insya Allah, semoga begitu." Obrolan berlanjut dengan topik ringan, mulai dari perkembangan Umar dan Isa, hingga kesibukan Ryan di pesantren. Fahri sesekali menimpali, lebih banyak diam karena memberi ruang pada Alia dan Ryan menyelesaikan sisa-sisa canggung di antara mereka. Setelah cukup lama, Ryan pamit. "Terima kasih sudah menerima kami, Alia, Pak Fabri. Maaf kalau kedatangan kami mendadak." "Tidak apa-apa, Ustadz Ryan. Kapanpun datang, insya Allah kami sambut baik," jawab Fahri ramah. Najwa berdiri, dan sempat menatap Fahri sekilas sebelum berbalik menuju pintu, ada yang bergetar di dadanya. Perasaan tak bernama, yang meski samar, tetap terasa nyata. Di ambang pintu, Alia menyempatkan diri memeluk Umar kecil. "Anak soleh ya, Umar. Saya doakan kamu tumbuh jadi anak yang kuat dan sabar." Najwa hanya bisa tersenyum, tapi hatinya terasa tercekat. Setelah mereka pergi, Fahri dan Alia duduk kembali di ruang tengah. Isa sudah tertidur dalam dekapan ayahnya. Alia bersandar di bahu Fahri, matanya menerawang. 40. "Kamu yakin dia datang hanya untuk silaturahmi?" tanya Fahri pelan. "Mas Ryan, aku rasa iya. Tapi entahlah." Najwa terlihat berbeda. "Semoga aja dia benar-benar udah berubah dan bisa bersikap lebih baik." Fahri mengangguk pelan.
Yang penting, kamu tahu aku ada di sini. Untuk kamu. Dan untuk Isa. Alia menatapnya, tersenyum tipis, lalu mencium tangan suaminya. Dan aku bahagia bisa jadi istri kamu. Fahri membalas senyum itu dengan kecupan lembut di kening istrinya.